Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas reguler 2 akan melakukan inspeksi sanitasi rumah makan atau restoran di restoran Foodpedia. Anggota dari kelompok 5 kelas reguler 2 diantaranya Enggaria Madani, Erika Oktavia, Hendita Intan Salsabila, Irfan Fadila, Januar Pratama, Jihan Nabila Yulianti, Calvin Yogi Pradana, Komang Nadia Florentin, dan Meilia. Selamat menyaksikan. Untuk lokasi restoran Foodpedia terletak di pinggir jalan ZA Pagar Alam nomor 14A Gunung Meneng, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, yang menghadap langsung ke jalan. Bangunan restoran Foodpedia terpisah dengan tempat tinggal. Bangunannya kokoh, kuat, permanen, rapat serangga, dan rapat tikus. Untuk pembagian ruangannya, restoran Foodpedia terdiri dari ruang makan, dapur, toilet, gudang BM, bar yang digabungkan dengan ruang administrasi, ruang pencucian peralatan, ruang penitipan barang karyawan, dan mes karyawan. Lantai sudah dibuat kedap air, tidak licin, rata, dan mudah dibersihkan. Untuk sudut dalam ruangan sudah dibuat konus. Lalu untuk dinding dalam keadaan bersih, rata, dan dalam kondisi kedap air. Untuk ventilasi, ruangan dibuat tertutup, tidak ada ventilasi udara di area ruang makan, tetapi terdapat 5 kipas angin dan 4 AC, serta pintu masuk yang dibuka beberapa saat agar terjadi pertukaran udara. Untuk pencahayaan, setiap ruangan memiliki pencahayaan yang baik dan cukup memadai. Untuk atapnya sendiri cukup pandai, tidak bocor, serta tidak menjadi sarang serangga dan tikus. Tinggi langit-langit atap lebih dari 2,4 meter, memiliki konstruksi yang rata dan bersih, serta kondisi tidak terdapat lubang-lubang. Untuk pintu sendiri, pintu terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan, rapat dari serangga dan tikus, tetapi pintu hanya bisa dibuka dengan satu arah atau ke arah dalam. Di Foodpedia sendiri tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi syarat standar sanitasi yang diperoleh dari air sumur dan air kemasan, serta jarak antara sumur dengan sumber pencemar seperti septic tank, tempat sampah, dan sebagainya berjarak 12 meter. Air limbah hasil dari dapur, tempat pencucian tangan, dan kamar mandi dialirkan langsung ke parit. Namun, untuk pembuangan tinja dialirkan ke septic tank. Toilet berada di dalam satu bangunan dengan restoran Foodpedia. Letak toilet tidak berhubungan langsung dengan dapur. Di dalam toilet terdapat jamban dan juga bak air. Lantai toilet dari keramik yang kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dan kelandaiannya cukup. Tersedia kotak sampah di area dalam toilet, tersedia tempat cuci tangan, sabun, tisu, dan kaca di dalam toilet. Toilet untuk karyawan dan pelanggan dipisah, dan tidak ada pembeda untuk toilet wanita maupun pria. Untuk tempat sampah disediakan di beberapa titik. Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tetapi tidak semua memiliki tutup. Sampah organik dan non-organik tidak dipisah. Pembuangan sampah dilakukan setiap 2 kali sehari. Untuk tempat mencuci tangan, tempat mencuci tangan disediakan di beberapa titik, tersedia sabun dan juga tisu. Air yang digunakan cukup memadai. Untuk tempat mencuci peralatan dan bahan makanan diletakkan di area yang terpisah. Kedua tempat tersebut sudah aman, kuat, halus, dan layak digunakan. Air yang digunakan untuk mencuci sudah cukup dan memadai. Lalu, proses pencucian menggunakan larutan deterjen dengan air mengalir untuk peralatan makanan, dan untuk sayuran dan buah menggunakan bahan alami seperti air cuka, air garam, atau dicuci dengan air mengalir. Untuk upaya pencegahan vektor dan binatang pengganggu, di setiap ruangan restoran Foodpedia rata-rata dibuat tertutup, seperti jarak pintu dengan lantai berjarak 1 cm. Di setiap titik diletakkan camper, lalu area dapur disediakan
exhaust untuk mencegah serangga masuk, dan setiap 3 bulan sekali dilakukan fogging. Area dapur sendiri sudah terdiri dari 2 bagian, yaitu untuk minuman di area depan, sedangkan untuk makanan di area belakang. Tersedia rak untuk menyimpan bumbu-bumbu kering dan beberapa kulkas untuk menyimpan daging, sayuran, buah, dan bahan makanan lainnya, serta disediakan sekat di dalam kulkas agar tidak terjadi kontaminasi. Dapur tidak tersedia cerobong asap, tetapi disediakan 3 exhaust. Tersedia ventilasi di area sekitar exhaust dan di atas pintu belakang dapur. Dinding dapur berwarna cerah, tersedia kotak sampah kedap air, lantai dapur kedap air dan mudah dibersihkan, serta pintu didesain membuka ke dalam. Penyimpanan bahan makanan di restoran Foodpedia sudah disimpan dalam aturan sejenis. Suhu tempat penyimpanan bahan makanan sudah sesuai dengan sejenisnya. Dan sudah menggunakan prinsip FIFO dan FEFO atau first in, first out, dan first expired, first out. Sedangkan untuk makanan jadi, tidak dilakukan penyimpanan karena langsung ketika akan dibuat, langsung disajikan kepada konsumen. Untuk pengolahan makanan sudah menggunakan alat yang sesuai, tetapi penjamah makanan tidak menggunakan apron dan juga penutup kepala. Lalu untuk pemilik atau pengelola restoran sudah pernah mengikuti kursus dan memiliki sertifikat higien sanitasi makanan. Untuk peralatan makanan seperti sendok, garpu, gelas, dan piring, tidak kotor, tidak berkarat, tidak penyok, dan tidak gompel. Untuk piring sendiri, permukaannya tidak rata dan tidak ada ukiran atau tulisan. Untuk pengangkutan dan penyajian makanan ke konsumen di restoran Foodpedia, terkadang menggunakan alat bantu seperti nampan, tetapi kadang masih mengantarkan makanan langsung ke konsumen tanpa menggunakan alat bantu. Di restoran Foodpedia tidak tersedia tempat khusus untuk pengangkutan makanan dan makanan disajikan kepada pelanggan tidak dengan cara ditutup. Berdasarkan hasil inspeksi yang telah kami lakukan melalui observasi dan tanya jawab dengan pengelola restoran, dapat disimpulkan bahwa restoran Foodpedia tergolong tingkat mutu C atau grading C, yaitu cukup tergolong baik dalam hal konstruksinya, kondisi dapur, ruang makan, fasilitas higien sanitasi, dan juga peralatan makan yang digunakan. Tetapi, masih ada yang perlu diperbaiki seperti toilet umum jadi satu sebaiknya dipisah antara pria dan wanita. Semua tempat sampah dipisah berdasarkan jenisnya dan diberi penutup, serta penyajian makanan yang masih kurang baik seharusnya disajikan dalam keadaan tertutup. Baiklah, sekian dari video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.